Tentu yang pertama adalah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul dan silaturahmi sekaligus ta'lim rutin yang dilaksanakan dan kita menjadi tentunya ada yang khusus yaitu kita kedatangan tamu yang berasal dari Medan dan sudah tinggal di Bandung lebih 2 bulan. Recording in progress. Yaitu saudara Kevin Kuswardi ya. Tempat tanggal lahir di Medan tanggal 5 bulan 5 1993. Alamatnya tentu Jalan nomor 24 dan 951 dari Hilir Medan Perjuangan Kota Medan. Status belum kami. Agama semula adalah Katolik, warga swasta. Sesuai dengan pernyataan dirinya menyatakan yang sebenarnya bahwa beliau dengan penuh kesadaran meninggalkan kepercayaan beliau seperti agama Katolik. Untuk selanjutnya beliau untuk memeluk agama Islam atas keyakinan dan pengumuman beliau sendiri tanpa ada paksaan dan lain-lainnya. Bisa berdiri sebentar, Kevin, supaya jemaah lebih kenal teman ini. Mengenal sebentar. Yes. Ya, terima kasih. Barangkali itu yang sekilas informasi tentang pernyataan ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kami melanjutkan acara ini untuk pemeriksaan administrasi telah lengkap ya. Kemudian sebelum menginjak pada acara yang khusus yaitu praktikraan yang alhamdulillah Bapak Kiai Haji Ahmad Mulyamin, beliau adalah Ketua MUI Kecamatan Cokro Bandung. Terima kasih Pak Kiai telah hadir seperti biasa pada acara pengajian yang kita laksanakan. Sebelum mengikrarkan akan lagi ada sambutan dari Pak Ketua RKM. Kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wa liyuridul samawati wal ardi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cuaca yang rintik-rintik dan sejuk kondisinya. Mudah-mudahan hati kita yang berada di masjid ini sejuk masa dahulu. Amin. Kemudian apa yang kita lakukan malam hari ini di Masjid Jamil ini bukan merupakan pertama. Jadi sebelumnya juga ada kesahadatan. Biasanya dilakukan pada siang hari. Namun kalau siang hari kadang-kadang jamaahnya hanya keluarga saja. Nah, kebetulan saudara Kevin ini yang sudah mengikrarkan untuk masuk Islam, jadi sudah menandatangani pernyataan bahwa tidak dalam bentuk paksaan, jadi mohon sendiri. Kemudian kebetulan dia bekerja sehingga yang waktu luangnya ada pada malam hari kita setting, makanya pada malam hari ini kebetulan tiap hari Selasa ini selalu ada kajian Islam. Nah, kebetulan pematerinya Pak Kiai Ahmad Mulyamin kebetulan Ketua MUI, jadi sengaja bisa masukkan pada malam hari ini. Jadi nanti setelah pengikraran syahadat nanti Anda resmi masuk sebagai Islam. Tadi saya di rest area dulu tadi di sebelah sana. Tetapi karena kami punya CCTV sehingga Kevin bisa melihat apa yang dilakukan sholat tadi ya. Sholat tadi itu yang dilakukan seperti itulah gerakannya, ada imamnya. Jadi dalam Islam itu ada setiap ibadah berjamaah tentu ada imamnya.
yang lebih menguasai. Dan laki-laki juga ada sebagai imam bagi keluarga. Jadi ada sebagai imam dan seorang imam akan diminta pertanggungjawaban, itu jelas. Jadi oleh karena itu nanti setelah persyaratan kemudian Anda jika nanti diharapkan ikut dulu pengajian. Jika waktu sholat isya sudah ikut sholat yang pertama dalam kehidupan Anda, nanti sholat isya berjamaah bersama-sama. Ikuti saja, nanti hanya Anda mengucapkan basmalah saja sudah tidak ada salah nanti tapi saja. Tapi diharapkan mungkin Pak Ustaz, kalau sudah Islam Anda harus bersuci, nanti tidak usah mandi, tidak perlu mandi, tapi wudhu saja, sehingga nanti sholatnya sah. Kalau tidak wudhu kan tadi kan tidak sholat karena belum bersadar dan belum wudhu. Nanti tolong dibantu wudhu bisa di luar sana supaya tidak ada. Itu barangkali jadi nanti Pak Ustaz, barangkali kajian di sholat dan generasi ini adalah banyak kaitannya dengan ibadah sholat dan bekal bagi para mualaf itu sebenarnya sholat itu barangkali nanti akan disampaikan. Waktunya bisa disesuaikan saja barangkali. Barangkali itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan betul-betul saudara Kevin ini masuk Islam dengan baik dan mengakhiri kehidupan nanti dalam kondisi yang baik pula ya. Karena dari sana itu akhir kehidupan itu harus baik. Ya. Jadi sekarang Anda itu start nol ya. Jadi nol dari istilah dengan hal-hal yang positif. Sehingga ujungnya itu surplus. Jangan jadi seorang yang berbisnis ya. Surplus. Karena kebaikan yang dulu sudah tidak tidak dalam satu pencatatan dari sana bersama dan di sana ya. Karena di dalam sini ada malaikat. Jadi di dalam kehidupan kita ada malaikat yang mencatat semua. Barangkali itu Pak Ustaz, maka di jasa dulu. Terima kasih Pak Dekarim. Sebelum dikrar oleh Bapak Haji Mulyadi, tentunya ada saksi ya. Saksi satu ini teman di Kandungan Bapak Rangga Saputra, kemudian saksi kedua adalah Bapak Hendra. Kami mohon nanti di kantor sambil bisa dibimbingnya sedikit-sedikit. Itu enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qala ta'ala wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku teristimewa, saudara kita yaitu saudara Kevin Kuswadi ya. Kevin Kuswadi beserta kedua saksi ya, dan juga kita sekalian ya,
yang akan bersama-sama menyaksikan malam hari ini adalah malam yang sangat indah, ya, sangat luar biasa di Masjid Nurul Jamil. Nurul Jamil itu artinya cahaya keindahan. Tapi malam ini suasana kebatinan kita bukan hanya melihat suasana keindahan secara fisik, tapi kita melihat suasana keindahan, suasana batin, karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara meyakinkan telah masuk ke dalam relung hati dari saudara kita, yaitu saudara Kevin. Dan untuk lebih meyakinkan kita sekalian dan juga sekaligus meyakinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada malam hari ini kita akan mendengarkan ikrar kesaksian syahadatnya. Karenanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan hatinya, dibesarkan jiwanya untuk menerima keimanan dan ketauhidan. Dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yuridillah ayyahdiyahu," maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dituntun ke jalan hidayahnya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan melapangkan dada orang itu untuk menerima Islam. Malam ini insya Allah kita semua akan menyaksikan syahadat kesaksian dari saudara kita, yaitu saudara Kevin. Untuk berkahnya acara ini, mari kita awali dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara Kevin sudah siap? Saya siap ya, insyaallah. Baik. Oh ya, bagus. Ya. Silakan ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Untuk lebih meyakinkan, kita ulang sekali lagi ya. Baik. Silakan kita. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi
wabil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Aku ridho Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku, Islam sebagai agamaku. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubaghina biha aqsal min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Surat al-Baqarah
Ya. Misalnya jam berapa? Setengah 8. 31. Oh iya. Ada 17. Iya. Lagi lumayan. Iya. Mangga. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah sekalian, jamaah majelis taklim Nurul Jamil yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir di majelis ini untuk bersama-sama melaksanakan pengajian rutin. Juga sekaligus malam hari ini kita menyaksikan kehadiran salah seorang dari saudara kita yang telah masuk ke dalam kafilah ruhani bersama kita, yaitu saudara Kevin. Karena itu maka kita ucapkan selamat kepada beliau dan kita doakan semoga Allah memberikan keteguhan keimanan kepadanya dan juga Allah memberikan pencerahan hati, pencerahan keilmuan, juga pencerahan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin menyambungkan pembicaraan kita, yaitu tema intinya tentang Isra dan Mi'raj. Kalau di judul yang dikonfirmasi kemarin, yaitu sebagai Isra Mi'raj sebagai ujian keimanan dan inspirasi bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun agaknya karena waktunya kita terbatas, jadi kita coba sederhanakan ke dalam beberapa poin utamanya, intisarinya. Yang pertama, bahwa Isra Mi'raj itu kita harus memahami dari aspek sejarah, latar belakang sebelum Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau saya sering menyebut dalam sebuah peristiwa itu pasti ada yang disebut dalam bahasa, mohon maaf saya menggunakan bahasa agak ilmiah, bahasa filsafat, itu ada yang disebut namanya event. Ya, event itu suasana kebatinan. Suasana kebatinan seperti apa yang dialami oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebelum Islam Mi'raj. Itu suasana kebatinannya adalah suasana duka yang amat sangat mendalam. Karena pada tahun itu beliau dalam masa-masa perjuangannya ditinggalkan oleh orang-orang yang paling loyal. Selain paling loyal juga paling mendukung, ya, paling mendukung dalam mewujudkan cita-cita perjuangan. Pertama adalah istrinya, ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah, yang bagi Rasulullah itu Siti Khadijah itu bukan hanya seorang istri, bukan hanya seorang pendamping, tapi juga beliau itu adalah pendukung perjuangan, terutama dukungan secara finansial. Yang kedua, yang dipanggil lebih dulu adalah seseorang yang selama masa perjuangan Nabi itu menjadi semacam apa ya, protektor yang melindungi dari sisi keamanan, sehingga selama Nabi Muhammad dalam mengemban tugas kerasulan, kenabian dan kerasulannya itu mendapatkan pendampingan dari tokoh ini, maka orang-orang yang benci kepada Nabi karena perjuangannya tadi, maka mereka tidak berbuat semena-mena. Nah, kedua orang yang menjadi kunci utama, penopang utama perjuangannya dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjadi pada tahun 11 kenabian. Maka tahun itu dalam sejarah kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut namanya Amul Huzni. Nah, otomatis ketika itu maka masa-masa perjuangan Nabi di Mekah semakin berat. Seluruh jaringan beliau itu diputus, ditutup, ya, jaringan sosial termasuk ekonomi, apalagi secara politis itu diputus, sehingga nyaris beliau tidak memiliki teman-teman yang bisa mendukung perjuangannya. Hingga kemudian beliau memutuskan untuk tertirah, kalau istilah sekarang itu tertirah, yaitu ke Taif. Taif itu sebuah kota pegunungan yang kurang lebih jaraknya sekitar 30 km dari kota suci Mekah. Nah, dengan asumsi bahwa di sana itu ada salah seorang dari keluarga keturunan orang tua. Ternyata orang-orang Mekah yang sudah membenci fobi terhadap perjuangan Nabi itu, mereka sudah lebih dulu mengirim informasi yang sangat buruk bahwa jika nanti kedatangan seseorang dengan ciri begini, maka jangan diterima karena dia orang yang tidak waras. Sebegitu buruknya opini mereka. Maka betul ketika Nabi sampai di Taif, jangankan disambut, malah kemudian diperlakukan dengan sangat buruk, diburu seperti layaknya orang yang tidak waras. Itu hingga kemudian singkat cerita beliau berlindung di bawah sebuah kebun yang dijaga oleh seorang bernama Adas. Nah, dari situlah kemudian beliau dengan membawa luka, baik luka batin termasuk luka lahir, pulang ke Mekah. Ya. Nah, hingga kemudian
beliau setelah mendapatkan penolakan dari sebagian besar manusia dalam perjuangannya ketika itu, maka kemudian beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperjalankan melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Itulah tipe suasana kebatinan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu maka perjalanan Isra itu kalau ditelusuri dari aspek ini, maka secara personal bagi Nabi Muhammad itu dikatakan oleh sebagian ulama itu sebagai rihlatun ilmiyatun ardiyatun, semacam studi itu represi perjalanan Nabi di bumi. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemana rute perjalanannya? Rute perjalanannya itu seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Tin. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Jadi rute perjalanannya itu yaitu meliputi Gunung Sinai, ya, kemudian juga kawasan Timur Tengah dan sekitarnya, termasuk wilayah sesampainya perjalanan di bumi itu Isra'nya itu kemudian di satu tempat yang dalam Al-Quran disebut namanya Masjidil Aqsa. Di situ Nabi dipertemukan secara ruhani. Jadi perjalanan Isra itu lebih kuat nuansanya, itu nuansa kebatinan, spiritualitas. Ya, maka disebut namanya Isra. Nah, sesampainya di sana, maka Nabi kemudian dipertemukan dengan ruhnya para nabi sebelumnya. Yang ketika itu di Masjidil Aqsa, kemudian beliau didaulat untuk menjadi imam sholat, ya, atas para nabi. Nah, ada seorang sahabat pernah bertanya, berapa banyak para nabi, ruhnya para nabi yang ikut dalam sholat Nabi Muhammad di Al-Aqsa itu sholat sunnah, ya, mungkin semacam tahiyatul masjid lah, itu sholat sunnah, ya. Nah, ketika itu beliau mengatakan itu jumlahnya 124.000 nabi, jumlah yang sangat besar, dan itu sekaligus sebagai pengakuan terhadap eksistensi Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan para rasul. Maka sesudah itu kemudian beliau Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik, ya, naik, yaitu melalui satu tempat yang digambarkan dalam kisah para sufi itu. Tidak ada tangga yang paling indah selain tangga yang dijadikan tempat naiknya Nabi Muhammad pada peristiwa Mi'raj itu. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Di langit ke-7, singkat ceritanya, beliau bertemu dengan bapak tauhid, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketika itu beliau sedang bersandar di satu rumah, jadi persis di atas Ka'bah Baitullah itu, di Arsy yang agung sana, itu ada satu rumah semacam Ka'bah, tempat ibadahnya para malaikat, disebut namanya Baitul Ma'mur. Nah, di tempat itulah para malaikat itu tawaf. Satu hari tidak kurang dari 20.000 malaikat, dan malaikat yang sudah tawaf di tempat itu, mereka tidak balik lagi. Jadi gilirannya malaikat berikutnya. Ini menunjukkan betapa besarnya jumlah malaikat itu. Nah, kemudian sesudah itu lalu malaikat Jibril yang memandu terus perjalanan Nabi hingga sampai di suatu tempat yang disebut namanya Sidratul Muntaha.
Itu disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Nah, di tempat Sidratul Muntaha itulah maka malaikat Jibril yang menjadi leader, ya, pemandunya itu, beliau sendiri tidak diizinkan untuk bisa melanjutkan dakwah ini karena sudah memasuki satu makom yang disebut namanya makom Jabar. Itu hanyalah makomnya Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika itu tidak diizinkan kecuali hanya Nabi. Maka dalam kesempatan itulah tidak ada jarak yang paling dekat seorang hamba, seorang manusia dengan Tuhannya melebihi kedekatan jaraknya Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj itu. Amat sangat dekat, sehingga ada semacam perdebatan di kalangan para ulama. Apakah Nabi ketika itu menatap Allah? Tapi kemudian oleh riwayat yang lebih kuat itu disangka, sebab menatap Allah secara dalam api yang hakiki itu hanya terjadi nanti di akhirat. Nah, tapi Nabi begitu dekatnya. Nah, sehingga Al-Quran membahasakan saking dekatnya Nabi Muhammad dengan rohnya ketika itu, maka Al-Quran membahasakannya dengan kata abdu, hambanya. Singkat cerita, dalam peristiwa itu beliau ditawari berbagai fasilitas apa yang beliau inginkan, tapi Nabi tidak memohon apa-apa kecuali satu permohonannya, yaitu apa? Kiranya engkau berkenan untuk mengampuni seluruh dosa-dosa umat. Nah, lalu Allah berfirman kepada junjungan kita, sesungguhnya rahmatku jauh lebih luas daripada murkaku. Artinya semuanya berpeluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada peristiwa itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah yang tidak disampaikan melalui utusan, tetapi disampaikan secara langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itulah perintah sholat, yang menurut satu riwayat semula jumlahnya 50 waktu. Tapi setelah berdialog dengan para seniornya, terutama Nabi Musa alaihissalam, hingga kemudian Allah memberikan keringanan kepada kita umat Nabi Muhammad itu dengan jumlah 5 kali dalam sehari, tetapi dengan bobot kualitasnya yaitu sama dengan 50 waktu. Namun kalau dijumlahkan berikut sholat-sholat sunnah yang dianjurkan, selain ada nanti sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah tahajud dan lain sebagainya, itu jumlahnya hampir persis sama. Sesungguhnya hampir sama, mencapai 50 waktu. Hanya yang pokoknya, yang wajibnya adalah 5 waktu. Jadi untuk saudara Kevin, ya, maka yang paling penting adalah jaga sholat yang 5 waktu. Sederhananya kalau bahasa orang Islam mengatakan, dilihat dari waktu sholat, Islam itu terdiri dari 5 huruf. Ya, artinya insya Allah saudara Kevin Islamnya mulai terbentuk dengan baik ketika sudah menunaikan sholat yang 5 waktu. Dan insya Allah tepat pada saat ini saudaraku mulai dari huruf I. I itu artinya Isa. Ini kiraan saja, tapi ada benarnya. I itu artinya Isa. Ya, itu. Kemudian nanti kita masuk sholat S-nya subuh. S-nya subuh. Kemudian besok masuk insya Allah masuk sholat yang ketiga, lohor. Kalau orang Sunda, orang Jawa Barat menyebut namanya lohor, tuhur.
Nah, kemudian berikutnya adalah yaitu asar, dan nanti ditutup dengan sholat maghrib. Sempurna keislaman. Ya, isya, subuh, zuhur atau duhur, kemudian asar dan maghrib. Jadi insya Allah malam hari ini ya Ananda, saudaraku akan mulai dengan sholat isya. Ya, sholat isya. Jadi mulai dengan. Nah, pesan saya yang terakhir, yang terpenting itu kalau dalam beragama itu lakukan ketaatan. Karena kunci agama itu adalah yang pertama taat. Kemudian untuk meningkatkan ketaatan yaitu pelajari Islam dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk menambah keyakinan kita sekaligus menambah ilmu. Ya, dan insya Allah semakin luas. Dan satu hal lagi, Islam itu selalu menggembirakan. Seorang muslim itu selalu optimis dalam hidupnya. Karena apa? Karena dijamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Langsung sholat gitu ya. Kan sholat isya. Mohon sholat isya. Dibimbing aja kudungnya.